Halo, jumpa lagi dengan Mancil di sini di Deep Blue Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai partial pressure. Oke. Partial pressure adalah tekanan parsial atau tekanan satuan dari suatu unsur gas. Nah, misalnya kita akan bernapas dengan udara. Nah, udara itu yang kita tahu adalah kandungannya 79% nitrogen dan 21% oksigen. Ya, jadi di dalam suatu gas udara kita akan membahas yang 21%-nya tersebut. Jadi masing-masing gas. Nah, kalau nitrogennya di udara kan 79%. Kita akan membahas partial pressure nitrogennya yang 79%. Yang oksigennya partial pressure yang 21%. Oke, sampai sini semoga paham ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah partial pressure, ini sudah ada ahlinya dari zaman, ya dari tahun 1700, yang terkenal namanya adalah John Dalton. Dia ahli kimia dari Inggris. Dia sudah mempunyai rumus yang kita kenal dengan Dalton Law. Nah, rumusnya kayak gini nih, ya. Jadi pressure total ya sama dengan pressure A ditambah pressure B ditambah pressure C. Pressure A tersebut kalau kita ngomongin udara itu bisa kita masukkan pressure A-nya adalah oksigen, pressure B-nya adalah nitrogen, dan pressure C-nya adalah gas lain, unsur gas lain ya. Nah, sampai sini paham ya. Nah, masing-masing gas ini ya, tekanannya, partial pressure-nya akan berubah. Presentasinya, jika kita menyelam adalah kedalaman tertentu. Nah, itu partial pressure-nya akan berbeda. Ya, semakin kita menyelam ke bawah, tekanannya kan makin besar ya. Nah, partial pressure si oksigen dan partial pressure si nitrogen tersebut juga akan semakin meningkat presentasinya. Nah, kita lihat nih tabelnya nih. Di sini ada tabel partial pressure atau tekanan parsial ya. Saya bikin di sini ada kedalaman, ada tekanan sekeliling atau surrounded pressure. Terus partial pressure oksigen 21%, kata kita ngomongin udara. Terus partial pressure nitrogen 79%. Ya, atau 0,79. Di kedalaman 0 ya, atau di surface atau di permukaan, ya tekanan sekeliling yang kita tahu adalah 1 bar atau 1 atmosfer ya. Terus PPO2-nya 0,21%. Ya. 0,21. Ya. Terus PP nitrogennya, partial pressure nitrogennya adalah 0,79. Kalau kita nyelam ya, kita nyelam nih ke bawah, nyelam ke 10 meter, otomatis kan setiap 10 meter kita mendapatkan tekanan 1 bar atau 1 atmosfer ya. Kita menjadi dapat tekanannya 2 bar. Lalu berapa partial pressure oksigennya? Nah, ini kita tinggal kalikan 2 aja ya rumusnya. 2 kali 0,21. Nah, partial pressure-nya yang kita dapatkan adalah 0,42 atau 42%. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, semakin kita menyelam ke dalam, partial pressure oksigen dan partial pressure nitrogennya semakin meningkat. Lalu apa efeknya dari dua unsur gas tersebut? Ulangi. Lalu apa efek dari dua unsur gas tersebut, yaitu oksigen dan nitrogen? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang oksigen, kita bisa kena oksigen toksik. Dan lebih fatalnya kita kena CNS atau Central Nervous System. Itu adalah
merusak pusat saraf kita, ya, dan itu fatal akibatnya. Kita bisa lumpuh dan meninggal dunia. Nah, yang berikutnya adalah nitrogen. Ya, nitrogen ini yang kita tahu ketika nyelam ya, kita bisa kena nitrogen narkosis. Dan cara untuk menghindarinya adalah kita dengan menyelam agak lebih dangkal. Selain itu, nitrogen bisa mengakibatkan dekompresi kalau kita nitrogennya terlalu banyak. Nah, itulah tadi ya, dua unsur gas yang saling dan semuanya bisa berakibat pada tubuh kita. Ya, sebenarnya itu saja ya, jangan pernah melebihi kedalaman tersebut. Karena itu adalah mandatori. Cuma angka, tapi angka itu sudah dihitung benar-benar. Lalu berapa sih batas partial pressure oksigen buat kita sebagai penyelam, ya, manusia ya. Ya, batasnya sebenarnya batas amannya adalah 1,4. Ya. Ya, tadi kita udah lihat ya tabelnya ya. Di situ udah ada lihat tabelnya. Di kedalaman 60 meter ya, 7 bar 1,4 itu udah agak kelebihan sebenarnya ya. Tapi memang kontingensinya kita adalah 1,6 ya. Nah, jangan macam-macam ya, jangan melebihi 1,6 ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini memang sudah perhitungan para ahli kimia. Jadi jangan main-main untuk tetap disiplin saat menyelam. Nah, batasnya, kontingensinya adalah 1,6 dan 1,6 itu bisa dilakukan ketika emang emergensi sekali, ya udah tidak bisa dilakukan. Tapi buru-buru jangan sampai melebihi. Karena gini, tiap tubuh manusia itu ya kemampuannya berbeda-beda. Enggak fitnya orang, sehatnya orang itu berbeda-beda. Enggak semua orang itu sama. Mungkin saja saya di 60 meter sudah nggak bisa, ada yang masih di 60 meter masih bisa, masih fit. Nah, itu kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata untuk semua penyelam. Oke. Lalu kalau masih bingung ya mengenai partial pressure tersebut, saya umpamakan dengan sebuah bir. Ini saya ada birnya di rumah ya. Nah, ini bir. Bir ini kita ibaratkan adalah udara. Ya. Kalau di dalam udara kandungannya apa aja? 21% oksigen, 79% nitrogen. Kalau di bir ini ada lemak, ada protein, ada segala macam ya. Nah, ya. Kalau ini kan misalnya let's say kita bilang alkoholnya misalnya 5%. Ya. Ini normalnya. Terus bagaimana kalau kita minum ya 2 kaleng. Ini 1 kaleng. 2 kaleng. Kita minum 2 kaleng bir. Ada yang minum 2 kaleng bir udah mabok. Ada yang baru minum 1 kaleng udah mabok ya. Nah, itulah dia perbedaan dari kondisi tubuh manusia. Sama. Nah, kalau kita kelebihan oksigen ibaratnya, ya misalnya kita kelebihan alkohol, ya akibatnya tadi bisa mabuk juga. Ya, jadi itulah sebuah analoginya ya dari partial pressure oksigen dan partial pressure nitrogen. Nah, mudah-mudahan bahasan mengenai partial pressure oksigen dan nitrogen ini
cukup jelas dan memberikan manfaat buat teman-teman untuk menambah edukasi dan ilmu mengenai menyelam. Dan teman-teman bisa menyelam dengan tertib, aman, dan disiplin. Oke. Sampai jumpa. Yuk kita nyelam lagi.